Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Permana Siregar. Saya akan menjelaskan mengenai isi dari buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia yang terdiri atas 6 bab untuk memenuhi tugas sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Ibu Najwa. Buku ini akan saya jelaskan kepada orang-orang terdekat saya. Baik, langsung saja kita menjelaskannya. Di buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia ini itu dibahas ada 6 bab. Bab pertama itu dibahas kekuatan dunia baru. Di buku ini kan dibilang bangkitnya raksasa baru Asia. Yang dimaksud dari bangkitnya raksasa baru Asia itu India. Jadi di bab pertama itu dibahaslah kebangkitan ekonominya. Di mana kan India itu khususnya kota Mumbai itu ada 14 juta penduduk yang mengalami ketimpangan di bidang ekonomi. Jadi rakyat di sana itu jenuh. Lahirlah film yang dijadikan sebagai hiburan untuk masyarakat dari kota Mumbai. Jadi kehidupan di film itu kan menggambarkan suasana yang senang, nyaman. Itu bertolak belakang dari kota Mumbai itu sendiri. Itu bangkitnya ekonomi itu adanya pelopor teknologi tinggi baru, dimana itu mengakibatkan produk domestik bruto atau GDP India itu naik, yang tadinya 4,5% menjadi 8%. Ada juga faktor sejarah yang menyebabkan India itu dulunya sempat terpuruk, karena pas India di zaman dijajah oleh kolonial, India itu ada dia teori Mahatma Gandhi, yaitu harus menggunakan bahan orang sendiri, berusaha sendiri, mandiri gitulah. Selepas dari kemerdekaan itu, orang tuh merasa nggak perlu bantuan dari pihak asing, nggak perlu ada pihak asing macam Uni Soviet gitu. Ternyata itu berdampak buruk. Sampai akhirnya ada sentuhan dari Manmohan, di mana dia mengalihkan pola pembangunan ekonomi India berdasarkan kekuatan pasar dan investasi dari luar. Dia merubah pandangan orang India itu yang tadinya nggak usah melibatkan pihak asing menjadi melibatkan pihak asing. Masuklah India ke dalam WTO di dunia. Baru itu lahir juga lah konglomerat di India, salah satunya yang memiliki Tata Group. Tata Group ini dia mempunyai 90 perusahaan yang memimpin pangsa pasar ekonomi di India. Dan perusahaannya itu selalu menjadi pioner di dunia. Itu ada sifat-sifat yang mempengaruhi, yaitu sifat optimis dan sifat rahasia. Di mana rahasianya itu mereka nggak mau membagikan apa jenis mereknya, dia selalu membagikan kualitasnya, jenis mereknya nggak dibilang. Pada bab kedua, buku ini menjelaskan maju karena teknologi informasi, mana dimulai dari lembah Silikon, membangun kekuatan di bidang teknologi informasi yang diyakini sebagai kekuatan ekonomi di masa depan. Jadi untuk mewujudkan adanya teknologi informasi di India ini diperlukanlah sumber daya manusia yang menguasai. Jadi pemerintah India itu mengirim ribuan pemuda lah untuk belajar ke luar negeri untuk memperdalam teknologi informasi tadi, baru kembali lagi ke India. Setelah mereka kembali, mereka pun merancanglah teknologi India dalam membentuk TI tadi, teknologi informasi tadi. Ini perusahaan luar negeri itu banyak pula yang tergantung pada India. Jadi mereka memindahkan pelayanannya ke India. Saking banyaknya pelayanan barat yang dipindahkan ke India,
Diprediksi ada kesempatan kerja sebanyak 40 juta orang di India gara-gara dipindahkanlah pelayanan barat, karena tengoknya India kok pesat jadinya gitu. Karena udah masuk lah banyaklah pelayanan barat tadi, otomatis terhubunglah dengan dunia luar. Jadi akibatnya itu banjir dolar di India. Akibat tadilah banjirlah dolar di India. Baru tuh akuisisi ini, akuisisi atau macam sebuah jenis apa ya, ini macam investasi gitu, itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan India yang masih berfokus pada teknologi informasi tadi. Sekitar 17% dari nilai investasi yang terjadi pada 8 bulan pertama tahun 2005. Jadi banyaklah terus investasi dari luar ke dalam, dari dalam keluar gitu. Akhirnya pendidikan teknologi di India pun diakui lah di dunia. Masuk bab ketiga itu dibahas mengenai industri otomotif, film dan farmasi. Di mana di India itu merek otomotif dan gaya bentuk mobil yang digunakan itu berbeda dari negara-negara lain. Dia mempunyai ciri khas sendiri meskipun dinilai sebagai model yang jadul atau ketinggalan zaman. Tetapi perusahaan otomotif di India berusaha terus untuk mengembangkan desain dan rekayasa model untuk dapat bersaing, sehingga Jepang pun belajar dari India. Ini semua didukung oleh industri-industri komponen atau suku cadang dari mobil-mobil buatan India. Itu memang ada industrinya juga di dalam India, makanya mereka memproduksinya dalam negeri, nggak perlu lagi dari luar. Motor buatan India siap bertarung dengan motor-motor ciptaan dari negara-negara lain seperti bajai dan skuter yang pernah didistribusikan di Indonesia. Selain otomotif, industri film juga berkembang sangat pesat. Kalau di Eropa itu ada, atau di Amerika itu ada Hollywood, di India ada Bollywood. Bollywood itu dalam 1 tahun bisa lebih dari sekitar 1013 judul yang ditayangkan di bioskop. Sedangkan Hollywood hanya 739 judul film. Lompatan besar juga terjadi di sektor farmasi atau kedokteran, di mana di India obat-obatan buat ciptaan dari India itu diekspor juga ke Amerika Serikat, ke Jerman, ke Kanada, dan Prancis. Pada rentang waktu tahun 1999 sampai 2010 meningkat terus ekspor farmasi dari India ke luar negeri, hingga melakukan impor pasien juga India. Masuk kita kepada bab 4, yaitu judulnya ekonomi dan pertanian, di mana di dalam ekonomi India itu ada julukan-julukan tersendiri. Pada periode 1947 sampai 1990 ada periode yang namanya itu lisensi Raj atau lisensi raja, di mana semua bisnis tergantung pada keputusan raja. Kalau yang sekarang udah jadi kepada keputusan pemerintah. Ini membuat pertumbuhan ekonomi India rendah, sehingga menjadikannya menjadi PR untuk pemerintah India. Walaupun di tengah dominasi konglomerat dan usaha skala menengah, usaha kecil tetap dijadikan ekonomi negara India. Pertanian di India menunggu revolusi kedua, di mana dengan penduduk yang mencapai 12 miliar. Muncullah pertanyaan pada 2006, muncullah pertanyaan dari mana mengasih makan penduduk India sebanyak itu. Jadi diadakanlah revolusi hijau. Akibat dari revolusi hijau itu, areal tanam padi atau tanaman yang tadinya 1,9 juta hektar pada tahun 1960 menjadi 15,5 juta hektar pada 1970,
43 juta hektar 1980 dan 64 juta hektar pada 19. Kebijakan ini petani India itu dipaksa menjual harga hasil panen itu dengan nilai rendah oleh pemerintah, dan mereka dipaksa terus untuk memproduksi. Itu membuat petani di India mengalami kemiskinan, justru mengalami kemiskinan orang itu. Makanya banyak petani-petani yang bunuh diri gara kemiskinan karena terlilit utang. Harga bibit mahal daripada harga hasilnya. Walaupun India padat akan penduduk, tetapi India tetap mempertahankan daerah terbuka hijau seperti taman kota, hutan buatan. Jadi tetap terjagalah lingkungannya gitu, pada saat itu gitu. Lalu selanjutnya masuk kepada bab 5 yang judulnya itu buku dan pendidikan, di mana perkembangan buku di India sangat pesat dilihat dari pertumbuhan ekspor buku India dari 330 juta rupiah tahun 1991 naik hingga 3,6 miliar rupiah tahun 2003, dan 2005 4,29 miliar rupiah. India memulai menerbitkan buku bahasa Inggris dari zaman kolonial. Dari zaman kolonial. Ditambah lagi sejak penerbit Inggris masuk ke India. Dari situlah mulai buku Inggris terbit dari India. Peran pemerintah India untuk membantu buku dari perkembangan buku tadi itu adanya lembaga negara yaitu National Book Trust atau NBT pada tahun 1957 oleh Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama India. Didirikanlah itu. Banyak juga penulis-penulis buku yang mengubah pandangan, yang menjadikan wajah dunia itu menjadi lebih manusiawi dan adil. Jadi banyak penulis dari India itu tulis buku mengubah pandangan manusia terhadap dunia itu lebih kemanusiaan dan adil gitu. Karena zaman itu mungkin kurang dunia ini sifat kemanusiaannya dan keadilannya gitu lah. Jadi walaupun begitu India masih terus menghadapi masalah yang serius. Kenapa? Karena memang banyak buku, banyak yang nulis, tapi rakyatnya melek huruf, buta huruf. Buta huruf rakyat di India itu ada sebesar 65% lah penduduk India pada saat itu melek huruf ya. Kalau Vietnam 90%, Zambia 80%, Tanzania 77%, dan Kamboja 70%, India 65%. Terjadilah perdebatan untuk mengatasi permasalahan. Diberilah kesempatan untuk investasi asing menginvestasikan dananya di sektor pendidikan di India. Buku-buku di India banyak juga dijadikan sebagai referensi akademi di dunia. Jadi ilmu-ilmu akademi di dunia ini banyak referensinya itu diambil dari buku-buku di India gitu. Hebatlah India. Tapi itulah masyarakatnya banyak yang melek huruf. Itu judulnya sisi lain India modern. Jadi India mengalami modernisasi tidak diiringi dengan sikap pola pikir dari masyarakat Indianya sendiri, di mana masyarakat Indianya masih tidak disiplin dan tidak teratur, sehingga tidak tertatanya sistem-sistem di pemerintahnya. Masyarakat India terbiasa dengan peraturan tidak menggunakan lahan sembarangan seperti untuk jualan. Jadi orang tuh nggak suka karena bisa menimbulkan pemukiman kumuh liar yang baru. Masa modern India masih ada rakyat yang mengalami kemiskinan. Miskin dalam arti itu bukan miskin harta, tapi nggak makan, dikejar utang, tak sekolah, nggak pandai baca, nggak ada hak suara.
itu apalagi kurang gizi, itulah dia akibatnya. Jadi pemerintah itu mengatasinya dengan program-program lah, rupanya sama macam Indonesia, program tuh banyak, tapi karena banyak yang korupsi tak jalanlah program dari pemerintah India tadi. Jadi dampak dari program tadi nggak signifikan, biasa aja lah, nggak ada. Walaupun sudah modern, tetap masih banyak juga masyarakat yang miskin. Jadi itu menjadi PR bagi pemerintah India. Itulah dia dari ringkasan dari buku ini tadi. Intinya dia membahas tentang kehidupan India lah, kehidupan sosial ekonomi di India setelah dari penjajahan kolonialisme tadi, Inggris. Itulah deh, kan di judulnya Bangkit Raksasa Baru Asia, itulah deh intinya dah. Demikianlah penjelasan singkat mengenai buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada ibu saya yang mau mendengarkan penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.